Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Crash? Yuk kita mulai aja lu cerita kelanjutan episode 11 ya. Cerita dimulai dari tim Tisha yang langsung mendapatkan info kalau Pyo Myung-hak telah diculik. Taeju juga mendapatkan info yang sama. Taeju langsung menyuruh anggotanya untuk mencari mobil Pyo Myung-hak dan memeriksa kamera CCTV. Sedangkan di dalam mobil, Pyo Myung-hak tanya apa tujuan ayah Hyun-soo menculiknya. Ayah Hyun-soo melakukan hal ini karena nggak suka sama Pyo Myung-hak yang membohongi publik, dengan mengatakan kalau dirinya tidak tahu apa-apa tentang kebejatan putranya. Sedangkan tim TCI udah tahu kalau ayah Hyun-soo yang bernama Lee Jung-sup lah yang menculik Pyo Myung-hak. Kapten Jung meminta tim untuk melacak ponsel Lee Jung-sup agar mereka mengetahui lokasinya. Akhirnya Kapten Jung berhasil menemukan mobil Pyo Myung-hak dan menghentikan penculikan itu. Polisi pun segera datang dan menangkap Lee Jung-sup. Geram banget deh Kapten Jung melihat semua ini. Keesokan harinya, kepada media, Pyo Myung-hak berlagak terluka dengan kursi rodanya dan mengatakan kalau dia menginginkan Lee Jung-sup diberi keringanan hukuman dan melimpahkan kasus kematian Hyun-soo kepada kejaksaan. Akhirnya, sidang kasus Hyun-soo pun diadakan, dan kali ini Kyung-soo yang menjadi saksi. Kyung-soo bilang kalau Pyo Myung-hak lah yang menyuruh dia untuk mengaku sebagai supir pada saat itu, dan akan menutup kasus ini rapat-rapat. Tapi pengacara Jung-wook langsung menghempas Kyung-soo dengan kejadian sewaktu Kyung-soo meminta uang kepada Jung-wook kemarin itu, yang membuat Kyung-soo nggak bisa berkata-kata lagi. Karena hal itu, tim TCI harus mencari bukti langsung untuk membuktikan Jung-wook dan Pyo Myung-hak bersalah. Yun-ho mengatakan kalau mungkin ada bukti pada laporan analisis ban mobil saat itu. Tim kemudian berpikir untuk menemukan penulis dari laporan kejadian tersebut, yang bernama Ji Chang-wook. Sedangkan di pengadilan, jaksa menerima sebuah surat, lalu langsung memanggil Pyo Myung-hak untuk bersaksi. Ternyata surat itu adalah permintaan dari Pyo Myung-hak sendiri, kalau dirinya pengen menjadi saksi. Pyo Myung-hak lalu memberikan sebuah berkas kepada jaksa, dan mengatakan kalau dirinya mendapatkan berkas itu dari anonim. Ternyata itu adalah hasil laporan analisis dari jejak ban pada Hyun-soo. Dan menurut laporan analisis itu, jejak ban pada Hyun-soo tidak cocok dengan mobil Yun-ho, yang berarti bukan Yun-ho yang menabrak Hyun-soo. Pyo Myung-hak juga menambahkan kalau jejak ban pada Hyun-soo adalah jejak ban dari mobil Pyo Myung-hak yang dikendarai oleh putranya sendiri Jung-wook. Wah, menumbalkan anak sendiri demi karir nih. Mantap deh pak. Mendengar itu, Jung-wook langsung bilang, udah deh, saya ungkap aja semua sekarang. Jung-wook kemudian bersaksi kalau dulu ayahnya yang menyuruh mereka bertiga untuk menjadi saksi dan mengatakan akan mengurus sisanya. Jung-wook juga mengatakan kalau ayahnya akan menyembunyikan hasil laporan analisis ban. Ji Chang-wook juga kemudian memberikan kesaksiannya kalau Pyo Myung-hak sendiri yang telah mengambil laporan analisis ban itu 14 tahun yang lalu. Dan karena kesaksian ini, Pyo Myung-hak juga akan didakwa karena dianggap merusak barang bukti dan penyalahgunaan kekuasaan. Mantap. Setelah itu, kantor inspeksi datang ke kantor Pyo Myung-hak dengan maksud menggeledah dan menyita semua barang-barang Pyo Myung-hak karena mereka mendapatkan surat laporan. Ternyata yang mengirimkan surat laporan itu adalah Taeju. Sedangkan di rumah sakit, ayah Sohee udah siuman dong. Duh, senang banget deh kita lihat mereka bisa reunian. Di persidangan, kita melihat ada 3 orang tersangka. Tuan Yang yang adalah ayah Jae-yong, Pyo Myung-hak, dan Jung-wook. Hakim memutuskan untuk menjatuhkan 20 tahun hukuman untuk Jung-wook, 12 tahun penjara dan denda sebesar 1,5 miliar won kepada Pyo Myung-hak, dan 10 tahun 6 bulan penjara untuk Tuan Yang. Sementara itu, Lee Jung-sup mendatangi Kim, yang adalah menantunya di penjara. Kim bertekad untuk menjalani hukumannya dan hidup dengan benar demi Hyun-soo. Terus nih, Taeju mendapatkan naik jabatan dong. Duh, padahal dia juga nggak bener nggak sih? Setelah mendapatkan penghargaan itu, Taeju bertemu dengan Sohee. Sohee bilang kalau dia akan menyelidiki ulang kasus taksi gelap. Nantikanlah Taeju waktumu. Tapi tiba-tiba, tim TCI mendapatkan pengumuman kalau tim TCI akan dilebur dengan divisi penyelidikan yang lain. Yun-ho bahkan dikirim ke pulau. Ini pasti ulah Taeju lah ya kan? Siapa lagi coba? Akhirnya kita melihat seluruh ruangan tim TCI kosong nih sahabat nonton. Agak sedih juga ya dengan keadaan ini. Kemudian kita dibawa ke 1 tahun kemudian. Di Pulau Haepyeong, di sanalah Yun-ho ditugaskan sekarang. Sedangkan Dong-gi berada di pusat bantuan khusus lalu lintas. Hyun-kung juga ditugaskan menjadi polantas. Dia mengendarai motor polisi dan mengatur jalanan. Sedangkan Sohee tetap menjalankan tugasnya menangkap pengemudi yang ugal-ugalan. Besok paginya, Yun-ho mendapatkan laporan dari induk semangnya kalau anaknya Sungga belum pulang dari kemarin malam. Yun-ho sebenarnya ada janji untuk bertemu dengan tim TCI hari itu ke Seoul. Tapi Yun-ho bertekad untuk mencari Sungga terlebih dahulu sebelum pergi ke Seoul. Yun-ho menanyakan teman-teman Sungga dan mencari kemana-mana. Akhirnya, Yun-ho menemukan sepatu Sungga. Sedangkan tim TCI tetap berkumpul, tapi tanpa Yun-ho. Mereka mengetahui kalau Yun-ho tidak bisa hadir karena Sungga yang menghilang. Akhirnya, tim TCI langsung menuju Pulau Haepyeong untuk membantu Yun-ho menemukan Sungga.
Sosit banget deh mereka ya. Kompak. Donggi langsung memeriksa kamera CCTV pulau dan menemukan Sungga terekam di CCTV pada jam 9 malam. Mereka langsung pergi ke TKP dan mencari bukti apapun yang tertinggal. Akhirnya, mereka menemukan ada bumper mobil pecah di semak-semak. Yunho juga menemukan gantungan ponsel Sungga. Mereka mengasumsikan kalau terjadi kecelakaan di tempat itu. Wah, kesel banget ya tim TCI jadi terpecah gitu. Nggak sabar sih untuk nonton kelanjutannya besok. Sampai jumpa di episode terakhir ya sahabat nonton.